kasih, pagi hari ini hari liburan, hari tahun baru buat saudara-saudara kita yang umat muslim. Kami keluarga besar dari UKM Aufi, majalah UKM dan UKM.com mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita akan mendapatkan berkah yang luar biasa dari Tuhan. Dan pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan luar biasa juga. Sebenarnya tokoh ini adalah sudah sangat terkenal, terutama di bidang perkoperasian dan khususnya adalah koperasi yang menganut sistem syariah. Selamat pagi Pak Kambara, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan selamat tahun baru, semoga mendapatkan berkah dari Tuhan. Selamat pagi Pak Majono, terima kasih ucapan tahun barunya. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan terima kasih sudah berkunjung ke Koperasi BMI. Mudah-mudahan acara kita hari ini memberikan manfaat atau insight lain kepada masyarakat koperasi di Indonesia. Pak Kambara, kami ingin tahu banyak tentang koperasi sistem syariah. Kan banyak teman mengatakan bahwa koperasi itu sudah syariah, Ya. Tetapi untuk masyarakat di lingkup menengah ke bawah, kata syariah itu memang mudah ditangkap, tetapi barangkali pelaksanaan di lapangan, barangkali juga ada hal-hal baru yang untuk teman-teman yang ada di bawah. Nah, itu yang nanti mohon dijelaskan. Tetapi keterlibatan Bapak di dalam dunia perkoperasian itu boleh diceritakan kepada kami, Pak. Baik, saya mengenal koperasi secara langsung gitu ya, itu sejak 98. Kebetulan kita ada membentuk koperasi di Bogor, meskipun dari dibentuk sampai bubar gitu ya. Oh, akhirnya bubar. Sampai bubar artinya nggak ada kegiatan, nggak ada kegiatan. Jadi tahunya saya koperasi secara kelembagaan di situ. Kalau tertarik dengan koperasi sejak kecil ya, dari SD saya memang tertarik dengan koperasi itu, meskipun sampai SMA nggak tahu itu koperasi itu seperti apa. Nah, keterlibatan kita kemudian menjadi koperasi adalah tidak terlepas dari perjalanan kita yang bahwa BMI ini dulunya adalah LKM, Lembaga Keuangan Mikro, yang dibentuk oleh IPB dan Pemda Kabupaten Tangerang. IPB sebagai peneliti dan konsultan, kemudian Pemda Tangerang yang menyediakan pendanaan dan sasaran marketnya adalah masyarakat pelaku usaha mikro di Kabupaten Tangerang, terutama di daerah pesisir. Pilihannya sudah mikro ya, Pak? Pilihan sudah mikro, ya, karena memang kita tahu masyarakat mikro ini yang selama ini menjadi sasaran daripada yang kita sebut pelepas uang tidak resmi. Kalau bahasa agak kasar menurut saya rentenir itu. Rentenir ya itu kan tidak ada pilihan ya. Di stop diterima uang hari ini besok sudah nyicil. Logikanya kan tidak masuk. Artinya kenapa? Karena uangnya belum dioperasikan gitu kan. Nah, kemudian kenapa kita masuk ke syariah? Karena keinginan pertama kita sebenarnya memang sewaktu masih di bawah Pemda itu kita sudah ingin syariah, cuman kan tidak mudah ya di Pemda merubah sesuatu karena prosesnya panjang ya, harus dengan dewan segala macam, ada kajian dan segala macam. Nah, kemudian mungkin tertolong doa kita terkabul. 2009 itu ada SKB 4 menteri. Menteri apa itu, Pak? Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, sama Gubernur BI. Oh, ya, itu menegaskan bahwa Pemda tidak boleh memiliki lembaga keuangan. Menteri Agama tidak terlibat di dalam SKB itu ya? Enggak. Jadi di situ kemudian 2009 maka dalam proses itu ya bayangkan saja itu 2009 SKB-nya itu eksekusinya baru dilakukan dengan tahapan yang panjang itu 2012. Diputuskan akhirnya kemudian LPP tidak boleh lagi bawa Pemda, harus menjadi koperasi. Artinya dia independen. Atas hak-hak Pemda, uang Pemda yang ada di situ menjadi secara akuntansi itu dilakukan sebagai utangnya koperasi kita.
ya, yang harus kita selesaikan dengan perjanjian waktu itu. Alhamdulillah sudah selesai 2016 kemarin, gitu ya. Nah, jadi prosesnya kenapa kemudian kita memilih begitu koperasi jadi syariah, karena pertama memang kita meyakini sistem syariah ini sangat sesuai dengan kultur bangsa kita, karena di situ ada ada kesepakatan yang memang tidak boleh dilangkahi, dan itu sesuai dengan nilai-nilai koperasi. Dan kebetulan juga masyarakat di bawah itu sudah sangat menginginkan, sudah harusnya syariah gitu. Jadi klop lah dia gitu. Iya. Pak Gambara, kan syariah sendiri kan sebenarnya tumbuh baru dimulai 1 Oktober 1991. 1 November 1991. Nah, perkembangan syariah kan sangat pesat ini, Pak. Ya. Koperasi sendiri, koperasi BMI ini, pangsa pasarnya sudah sejak awal sudah ambil ke mikro. Ya. Ada nggak, Pak, kesulitan di lapangan menjelaskan kepada teman-teman, walaupun tadi juga sudah dikatakan bahwa ini sebenarnya keinginan masyarakat gitu kan. Ya. Tetapi kan di lapangan kan sangat homogen ya, masyarakat heterogen ya, masyarakatnya seperti itu. Lalu ada kendala lapangan nggak, Pak? Sama sekali nggak ada, Pak. Nggak ada. Sama sekali nggak ada, dan memang juga kita kan muamalah ini ya, muamalah secara syariah ini memang melayani semua, ya, tidak membedakan agama gitu ya. Oh, tidak membedakan agama. Sampai hari ini anggota kita hampir 300.000, itu ribuan anggota kita yang non muslim. Oh iya, iya. Bahkan penerima rumah yang ke 100 gratis itu non muslim, Chinese. Pilihan atau bukan yang 100 gratis itu? Yang bukan, kebetulan aja. Kebetulannya urutannya ke 100. Lalu kebetulan juga non muslim. Kebetulan juga non muslim, dan anggota kita juga, kita kan punya ambulan, ya, semua boleh mengakses, dan mereka juga happy gitu. Oh, iya. Mereka juga happy, kenapa? Karena tadi ada keadilan dan kejujuran seperti nilai-nilai koperasi yang kita praktekkan, dan lebih detail kita prakteknya gitu. Kalau itu pengembangannya, Bapak, melalui misalnya jalur sekolahan muslim misalnya, lalu pondok pesantren, lalu majelis taklim, enggak kira-kira? Belum, Pak. Baru kita yang sekarang kita coba diskusikan baru sebatas untuk kebutuhan pesantren. Kan kita punya 2 koperasi, ya, koperasi syariah dan koperasi konsumen di sektor real, ya. Nah, jadi kita sekarang mau mencoba kerjasama dengan pesantren, bagaimana kalau kebutuhan mereka, ya, sandang pangan ya, kalau papan lain lagi ya. Tapi bahkan papan untuk bangunan pesantrennya juga kita bangun, kita tawarkan. Sudah ada beberapa yang kita lakukan. Jadi kalau secara khusus harus ke pesantren, harus majelis taklim, itu belum. Belum. Tapi di dalam tahap sosialisasi itu sedang kita kaji gitu. Oh, justru ini malah ke umum ya, umum pas ya. Tidak ada kekhususan, Pak. Semua masyarakat, karena memang syariah itu melayani semua, nggak ada batasan gitu. Lalu di lapangan, kembali lagi di lapangan itu ada kesulitan nggak, Pak? Dalam pengertian begini, misalnya bukan soal pengembangan jumlah anggota ya, tetapi juga bagaimana mengelola teman-teman anggota yang ada di lapangan yang usaha mikro itu, Pak. Ada kesulitan nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Itu kan pasti punya ini, Pak, punya kunci truk yang bisa dijadikan. Kenapa tidak mengalami kesulitan? Karena secara prinsip mekanisme ya, mekanisme dengan konvensional itu nggak beda. Oh, nggak beda. Nggak beda. Yang membedakan tadi ya di akadnya. Kemudian di dalam tindakan-tindakan terhadap kalau ada misalnya anggota yang tidak bisa bayar. Nah, kalau syariah itu harus kita telusuri. Kenapa tidak bisa bayar? Ya. Makanya mereka senang. Begitu tahu misalnya usahanya mengalami kesulitan, makanya ada kejujuran. Begitu kita verifikasi benar adanya seperti itu, tindakan kita ada 3. Ya. Yang pertama itu kalau memang dia sudah sama sekali tidak bisa bayar, itu write-off, hapus buku dan hapus tagih. Ya, artinya disedekahkan. Ya. Nah, kalau kemudian ternyata dia butuh modal baru, maka kita restrukturisasi. Ya, tapi dia tidak butuh modal baru, cuma butuh keringanan, rescheduling. Oh, gitu ya. Itu kita praktekkan gitu.
Pak, ini ada gini, ketika ada istilah disedekahkan, itu kan kadang-kadang kan orang takut nih Pak. Artinya tidak mau disedekahkan kan sebenarnya kan itu berpengaruh nggak Pak untuk menjadi daripada disedekahkan bayarlah gitu. Apalagi sekarang ya pandemi gini ya, situasi itu karena pada prinsipnya siapapun tidak ada yang mau menerima sedekah. Siapapun kita ingin memberikan sedekah. Cuma kan situasi itu kita tidak bisa menolak. Masyarakat itu variatif, heterogen tadi ya. Nah, kalau kita melihat ternyata rumahnya aja sudah mau ambruk. Karena kita kan memang di mikro ya. Kita datang biasa itu, dia udah nggak makan gitu kan. Masa seperti itu kita tagih? Ajaran agama manapun mengajarkan itu harus kita bantu, harus diutamakan. Apalagi ini koperasi. Dan apalagi ini syariah. Koperasi itu kan untuk kesejahteraan anggota pada khususnya, masyarakat pada umumnya. Ini bunyi pasal 3-nya seperti itu. Jadi sehingga ya harus kita praktekkan gitu. Nah, jadi nilai-nilai inilah yang kita praktek-praktek seperti ini yang kemudian masyarakat menilai ini sangat baik dan mereka militan gitu. Pak, untuk membangun masyarakat yang militan, juga untuk membangun petugas-petugas lapangan yang militan. Kalau Bapak kan tinggal konsep serahkan itu kan juga membutuhkan kiat-kiat Pak, pembekalan Bapak terhadap teman-teman yang bertugas di lapangan untuk menjadi militan itu seperti apa? Yang pertama konsep-konsep itu pengurus dan pengawas susun gitu ya. Dalam transfer knowledge ini itu kita juga tidak jarang turun langsung ya. Sesuai dengan waktu kita yang ada ya. Saya juga biasa keliling cabang, biasa juga masuk ke kampung ketemu anggota gitu ya, dokumentasinya itu banyak. Jadi yang kita lakukan adalah dengan memberikan contoh. Saya 5 pengurus yang ada ini semuanya pelaku yang sama dengan petugas lapang tadi, staf lapang kita. Melakukan hal yang sama. Karir kita dari situ. Jadi dari konsep sampai implementasinya oleh pengurus dan oleh petugas lapangan sama. Kita pernah melakukan yang sekarang teman-teman staf lapang melakukan itu. Gitu. Jadi tahu persis plus minusnya di mana, terus perbaikannya yang kita lakukan di mana. Gitu. Nah, bagaimana cara transfernya itu? Jadi dengan contoh, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Dan masyarakat juga di BMI sebelum mereka menjadi anggota ada namanya latihan wajib kumpulan selama 3 hari. Itu semacam termasuk di dalamnya pendidikan berkoperasian, pendidikan syariah, terus bagaimana menjadi hak dan kewajiban anggota itu apa, bagaimana menjadi anggota supaya disiplin, harus sadar bahwa uang ini titipan orang banyak, bukan uang kembara, gitu ya, bukan uang pengurus, tapi uang sama-sama. Maka amanah itu harus dikedepankan. Artinya kalau misalnya mereka punya masalah, ya harus jujur supaya treatmentnya tepat, gitu kan. Nah, itu yang terus kita sosialisasikan dan teman-teman kan di lapangan ada pertemuan setiap minggu. Yang petugas lapangan sendiri? Yang kita sebut remuk pusat. Ada berapa banyak teman-teman di lapangan Pak? Kan untuk menghandle yang 300.000 anggota, itu kan juga tidak gampang ya. Nah, itu kan ada berapa teman yang di lapangan Pak? Lebih dari 500. Lebih dari 500. Oh, lebih dari 500. Lalu kan pertanyaannya kan begini, ketika 500 itu sebagai tenaga kerja gitu kan, teman-teman ini tidak ada keluhan soal income-nya Pak? Nah, ini yang menjadi prioritas kita ya di pengurus dan pengawas di top manajemen bahwa kita punya prinsip, kita mengikuti undang-undang tenaga kerja. Level terbawah OB sekalipun itu gajinya UMR. Dan minimal ya? Minimal ya. UMR-nya itu kalau dia di Lebak bukan UMR Lebak. Kita pakai UMR tertinggi. UMR Lebak itu masih di bawah 2 juta seingat saya. Tapi mereka gajinya di sana 4,3 sama dengan Tangerang. Sekarang 4,4 kalau nggak salah ya. Tangerang ya? Nah, itu kita samakan. Jadi Tangerang dan DKI kalau nggak salah sama kan itu, karena industri ya. Jadi itu menjadi prioritas kita. Artinya saya punya prinsip, kalau teman-teman atau kita pribadi mau nyaman kan tentu income-nya harus pas. Tentu disesuaikan dengan
tanggung jawabnya Iya, yang iya. diberikan kepada seseorang itu seperti apa. Nah, itu kan kaitannya kan nanti kan latar pendidikan ya, latar Ya. belakang pendidikan teman-teman yang ada di lapangan, Pak. Itu ada minimalkah misalnya minimal lulusan apa gitu, atau minimal pengetahuan tentang syariah, atau minimal pengetahuan tentang koperasi gitu. Ya. Pendidikan saja minimal SLTA. Jadi kalau dia levelnya kita ini unik. Semua karyawan kita kalau dia masuk di koperasi syariah ya, yang memang mau staf lapang, kita tidak pernah membuka lowongan untuk manajer atau untuk asisten manajer. Iya. Semua dimulai dari staf lapang. Harus ke Harus lapangan. apa? Mau dia S1 mau S2 ya harus staf lapang dulu. Dan kebetulan memang kita membatasi usia. Ya kenapa saya ambil yang SMA ibarat kertas ini masih putih, kita mewarnainya gampang. Oh, Ya. iya. Nah, dan kalaupun dia sarjana itu usianya kita batasi maksimal 25 tahun. Ya, kenapa seperti itu? Ini bukan soal ketidakadilan, saya banyak di medsos dibully gitu ya. Bilang tidak adil dan segala macam. Ya, masing-masing kan punya prinsip, punya nilai-nilai yang kita kehendaki, ada feedback yang kita harapkan. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita memasuki usia ke 19 tahun, ya sebagai koperasi memasuki usia 9 tahun, fine-fine saja. Ya. Ya, karyawan juga happy, ya, dan semua melakukan hak dan kewajibannya secara baik dan benar. Tetapi teman-teman yang level SMA tadi, Iya, ketika mereka mempunyai keinginan untuk menambah ilmu, Iya. ya, kuliah, Iya. kan, itu kan mungkin juga didorong, Iya. difasilitasi barangkali, mungkin ada beasiswa dan sebagainya. persis Pak. Jadi begitu mereka masuk, kita selalu mengajarkan, ya, usia mereka kan masih muda, Iya. masih belasan, bahkan ada 17, ya, ada 17 tahun, kan usia mungkin sekolahnya 5 tahun gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi ada yang 17, 18, 19 masuk. Nah, kita edukasi bahwa mereka harus kuliah. Oh, malahan diharuskan. Diharuskan kuliah. Pak. Paling tidak didorong, Didorong. kesempatan ya. Bahkan mungkin sudah semacam apa ya, sudah semacam kewajiban. Karena untuk jadi manajer itu harus sarjana. Oh, ini justru dari awal sudah ada keinginan pengkaderan menjadi manajer ya. persis Pak. Bahasa lainnya seperti itu. Ya. Kenapa harus sarjana? Ya ini tadi, kan mereka sudah harus, literasinya harus banyak. Oke. Ya, dia harus belajar, pelatihan itu otomatis kita lakukan gitu kan. Ya, ya. Tapi kan ya, kita di Indonesia kan sering melihat backgroundnya apa. Ya maka kita banyak mereka setelah merasa sanggup dia kuliah gitu kan. Oh, gitu. Bapak, ini kan persiapan yang dari sejak dini. Ya. Sudah dievaluasi berapa teman-teman di lapangan yang dari SLTA lalu sudah menjadi sarjana, Pak? Jumlahnya. Jumlahnya. Jumlahnya saya tidak hafal Pak. Tidak hafal, tapi yang pasti kita kan punya 77 cabang. Oke. Ya. Semuanya sudah sarjana. Kemudian Di kepala cabang. cabang itu wajib Sudah. sarjana. Atau ada beberapa yang masih semester akhir ya. Ya, tapi Karena itu sudah anggap sarjana sarjana, sudah sarjana. Ada dari waktu AID saya. sudah lewat Ya. ya. Oke. Kemudian manajer di pusat, SPI dan area, kita punya 13 manajer area, itu semua sudah sarjana. Dan untuk S2 juga sudah banyak, dan bahkan ada juga yang kita kasih beasiswa seperti kata Bapak tadi. Bukan S1 yang kita kasih beasiswa, tapi Sampai S2. S2. Nah, Pak, dengan model pemikiran seperti itu, artinya kan upaya meningkatkan usaha mikro ya. Ya. Lalu untuk menjadi usaha kecil, menjadi menengah dan sebagainya, karena ini kan kualitas SDM-nya lapangan kan seperti itu. Ya. Kondisinya seperti apa sekarang, Pak? Nah, untuk masyarakat itu begini Pak, ini kadang-kadang yang saya sekarang ingin mengajak diskusi ya, pembuat kebijakan gitu. Usaha mikro naik kelas segala macam gitu ya, dengan tagline yang macam-macam. Tidak semua bisa kita paksakan naik kelas. Oh, tidak Semua Pak. Oh. Ya, ada orang itu hidup ini kan pilihan. Oke. Ya, banyak orang nyaman dengan biasa-biasa saja. Ya, saya pernah ketemu beberapa industri ya, Iya. yang sebenarnya sangat potensial kita. Dan sudah tua usia usahanya. Usaha sudah dia kalau ceritanya saya sudah naik haji karena ini, saya sudah punya mobil, rumah saya marah sekian gitu kan. Begitu kita
gimana kalau kita rubah packagingnya segala macam bla 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 gitu ya. Ya udah saya begini aja, sebenarnya aman, sudah naik haji kok. Nah jadi kenyamanan itu ada di tempat yang berbeda-beda. Makanya perlu klasifikasi. Menurut saya kalau kita bicara soal UMKM itu harus tadi kita klaster siapa yang potensial di bidang apa. Jangan dipaksa semua naik kelas. Ini bukan sekolahan. Ya. Ada yang habit saya begini aja. Passion saya ya pedagang bakso, pikula, lawes. Itu aja gitu kan. Saya pedagang sayur keliling gitu. Mau ditingkatkan jadi apa? Kios. Ya kan? Kan lain lagi nanti ceritanya. Nah jadi harus ada hal-hal menurut saya yang klaster tadi sehingga kita mengambil kebijakannya tepat. Nah maka di kita pun untuk menyambut itu yang dari levelnya dia bisa mikro betul itu levelnya puluhan juta, belasan juta ya. Jutaan lah, belum puluhan. Tapi kalau sudah agak besar usahanya sudah meningkat, dia boleh mengakses sampai ratusan juta gitu. Jadi dan dipaksakan ke mereka secara umum juga ya nggak banyak yang mentalnya kuat gitu kan. Lain lagi ceritanya nanti kan gitu. Jadi lembaga justru harus mengkaji menyesuaikan diri gitu. Dan kita dorong, ada yang bisa kita dorong, ada yang memang kapasitasnya segitu gitu. Nggak bisa kita paksa semua gitu kan. Nanti malah berantakan gitu kan. Pak, kembali lagi ini kan prestasi kinerja kan sangat baik. Lalu kalau dibilang penghargaan gitu kan, itu kan bukan penghargaan yang membanggakan sebenarnya. Penghargaan yang membanggakan kan justru ketika masyarakat anggota itu menikmati, bukan bentuk pialanya kan. Menurut Bapak sudah berapa banyak penghargaan yang Bapak peroleh dalam bentuk piala kalau bisa dihitung? Tetapi apakah Bapak sudah puas dengan hasil yang Bapak kerjakan selama 19 tahun ini? Untuk penghargaan ini persis Pak, saya selalu bilang ke teman-teman, penghargaan yang kita terima sangat banyak. Bahkan kalau penuh kalau lagi meeting di mana seruangan ini penghargaan ini penuh pun sama sekali, ini nggak mempengaruhi apa-apa. Artinya apa? Penghargaan ini hanya penghargaan. Ujungnya adalah kinerja. Penghargaan ini nggak bisa meningkatkan kinerja. Yang bisa memberikan kinerja dan kontribusi positif kepada anggota sebagai tujuan koperasi itulah kita sendiri gitu. Maka ayo kita terus berinovasi, berkreasi, bagaimana meningkatkan pelayanan. Persis kata Pak Mariono tadi bahwa kepuasan kita itu kalau anggota kita sudah ada peningkatan kehidupannya. Saya sering sampaikan di mana-mana saya baik di webinar maupun zaman dulu seminar-seminar gitu ya. Kalau anggota koperasi itu kemudian tidak ada peningkatan, minimal ada edit income atau pendapatan tambahan. Kalau dia nggak melakukan itu, bubarkan koperasinya. Karena kita harus malu diri. Harus malu. Karena koperasi itu harus menumbuhkan, kan jelas pasal 3 Undang-Undang 25/92 itu meningkatkan secara anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Artinya apa masyarakat pada umumnya? Semua harus anggota. Yang mau kita lain harus jadi anggota gitu. Kalau mereka tidak meningkat, berarti kita mengkhianati undang-undang gitu. Ya. Nah, parameternya seperti apa? Makanya kami setiap 2 tahun ada studi outcome. Setiap 2 tahun kita punya manajer pemberdayaan anggota. Saya nggak tahu koperasi lain. Apa tujuannya itu? Kita mau mengukur ada nggak peningkatan anggota kita. Tidak hanya ekonomi Pak yang kita nilai, tapi pendidikan anak-anaknya, kesehatan keluarganya, ya, sifat sosialnya tumbuh apa tidak. Mulai praktek spiritualnya meningkat apa tidak, apapun namanya dengan syariahnya sesuai dengan 5 pilar kita punya 5 pilar. Model BMI syariah itu ada 5 instrumen dan 5 pilar. Ya, ini yang kita ukur gitu. Sebuah rumah tangga ekonominya tambah baik apa tidak? Yang tadinya ngontrak rumahnya tambah ada nggak? Tambah bagus nggak rumahnya? Karena kita ada pembiayaan renovasi rumah dan rumah tanpa DP gitu. Mendukung itu. Kesehatan paling tidak mereka jangan BABS. Ini program pemerintah juga. Maka kita koperasi pertama di Indonesia, bahkan lembaga keuangan pertama di Indonesia yang melahirkan skim air dan sanitasi. Pak, parameter itu Bapak kalau boleh dibilang ciptakan gitu kan. Apakah itu karena tadi Bapak dari IPB yang sudah berkecimpung di dalam penelitian dan sebagainya, ataukah ada hal-hal baru yang mungkin perkembangan dari koperasi yang baru gitu Pak? Ya, dari hal-hal parameternya. Ya, parameter tadi itu kita dengan 5 instrumen dan 5 pilar itu penyempurnaan daripada koperasi dan syariah itu.
Oh, Ya. iya. Kenapa? Kan tadi bilang ada keadilan. Karena apa bedanya kapitalis, sosialis, dan koperasi? Ya bahkan maka orang bilang syariah itu koperasi itu kan. Di PowerPoint saya bilang koperasi, syariah, atau gabungan saya bilang itu kan. Atau campuran itu ya. Nah, itu kita sempurnakan gitu kan. Artinya bahwa kita harus bisa merubah hidup anggota kita. Jalannya kita kasih. Maka kita tidak boleh hanya pembiayaan satu. Di BMI dia boleh pembiayaan untuk ekonomi, juga untuk spiritual, boleh dua. Satu untuk mendukung ekonominya, misalnya dia pilih untuk anak sekolah, boleh. Nah, anaknya selesai sekolah, dia pilih untuk renovasi rumah, boleh. Atau rumah tanpa DP, boleh. Ya, atau dia mau spiritual, mau umroh. Ya, bahkan kemarin waktu RAT pernah, saya mau ke Roma, katanya, silakan. Nggak ada masalah. Lah, anggota semua sama, gitu kan. Terus untuk sisi sosialnya, dia harus peduli kepada tetangganya. Maka sering kita, bahkan saya itu masuk, Pak ini tetangga saya rumahnya jelek apa segala macam, anaknya mau operasi nggak punya uang, kita turun. Kita punya 7 ambulan, kita punya manajer siswa, ya ada pemberdayaan. Gitu. Jadi ini kolaborasi seperti itu yang kemudian lahirnya 5 pilar dan 5 instrumen itu adalah tidak terlepas dari pengamatan kita di lapangan. Kalau kita hanya berkutat di simpan pinjam saja, kenapa harus koperasi? Bikin aja bank yang lebih gampang. Sulitnya mungkin di uang. Jadi sebenarnya koperasi itu membutuhkan katakanlah intelektualitas yang moral ya. Iya. Yang luar biasa. Iya. Karena Bung Hatta juga menyampaikan itu. Koperasi itu tidak hanya ekonomi, ada sosial. Ya. Ada koperasi kredit, ada kemudian koperasi sosial, ya, ada ekonominya di situ, ada sosialnya di situ, ada pendidikannya di situ, dan ada moralitasnya. Udah otomatis gitu. Iya. Jadi karena itu nilai-nilai syariah, salah satu bercirikan ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 etika, 4 keseimbangan dunia dan akhirat. Kita ini apapun agamanya diajarkan ada akhirat gitu. Iya. Dan itu yang abadi gitu. Nah ini kemudian kita implementasikan, sama-sama kita belajar untuk kemudian mengejar harus baiklah kepada semua orang. Gitu. Pak, tentang parameter sendiri kan setiap tadi manajer cabang atau juga teman-teman yang ada di lapangan kan harus mencatat setiap saat ya Pak ya. Mengevaluasinya berapa periode itu Pak? Nah kita kan di pusat juga ada manajer operasional, ada manajer funding, ada manajer lending, ada manajer pemberdayaan, ada manajer siswa, ada pembukuan, semua semua sektor itu di masing-masing manajer ini turun langsung gitu. Ada periode tertentu kita juga rapat bareng-bareng mengevaluasi semua lini yang tadi mana yang perlu dibenahi, mana yang perlu disempurnakan gitu. Jadi artinya penelitian itu setiap saat ya? Setiap saat. Karena di setiap level juga? Setiap level, karena kita juga mewajibkan kan staf lapang kita ini harus membangun komunikasi dengan anggota. Karena tadi setiap minggu mereka ketemu, bahkan sore hari itu wajib dia ke lapangan. Untuk apa? Untuk ingin tahu situasi anggotanya. Jangan hanya datang seperti LKM lain kan, datang pada saat pencairan, pada saat macet. Itu bukan koperasi. Kalau koperasi harus datang pada situasi apapun. Silaturahmi itu impactnya luar biasa. Pak, jadi implementasi syariah gitu ya? Itu juga harus lentur ya? Betul. Jadi syariah itu bukan sekedar di akad. Syariah di akad? Iya, harus ada di sana nilai-nilai kejujuran. Jujur itu apa? Semua lembaga keuangan menerapkan yang namanya mitigasi risiko. Mitigasi risiko. Ada asuransi, ada provisi. Ya, kalau di koperasi ada PPAP, ya, penurunan piutang aktif produktif, ya, ada CKPN kalau di bank, ya, cadangan kerugian penurunan nilai gitu ya. Penyisian piutang produktif, PPAP itu ya. Penyisian piutang aktif produktif. Nanti cadangan ada kerugian tahun lalu. Ada biaya-biaya. Uang ini kapan dipakai, Pak? Kan ini kan untuk menghadapi yang macet. Maka di BMI semacam tabungan risiko ya. Risiko. Maka di BMI itu tidak pernah masuk pendapatan, Pak.
Oh, kembali ke anggota. kembali ke anggota. Inilah keberpihakan koperasi dan syariah. Dan itu juga yang mungkin sebagian untuk membiayai membangun rumah-rumah layak huni. Mayoritas dari situ, bukan sebagian lagi, Pak. Oh, mayoritas ya, Nah, Pak. dari 303 itu 120-an itu dari sedekah. Sisanya itu dari provisi, Pak. Oh, Dari biaya iya, administrasi iya. kalau di akunnya syariah gitu. Iya. Kami sebutnya cadangan kebajikan gitu. Oh, cadangan Iya, kebajikan. 50% untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan, 50% untuk kegiatan sosial. Oke. Pemberdayaan itu apa tadi? Kita cari anggota kita. Orang itu, tadi saya bilang hidup itu pilihan, banyak orang itu tidak punya kesempatan, Pak. Ya, punya skill tapi nggak punya kesempatan. Oke. Sampai pada apa namanya syariah, mengimplementasikan syariah itu yang lentur tadi, Pak. Ya, ya memang harus begitu, Pak. Ya, harus begitu. Kenapa? Tadi saya sampaikan. Dan kita juga tanpa agunan. Tanpa agunan. Tanpa agunan. Seluruhnya. Seluruhnya. Rumah tanpa DP juga tanpa agunan. Rumah kita itu yang kita bayar itu sudah 206 unit. Untuk Rumah yang berbayar. Oh, yang berbayar. Yang gratis yang sudah kita serahkan 303. Ya. Apa motivasinya? Koperasi ini milik bersama. Tinggal kita bagaimana menyampaikannya kepada anggota. Ya, supaya sama-sama dijaga. Kalau ada tetangganya nggak benar harus ditegur. Woi, koperasi punya kita sama-sama loh, bayar dong yang benar. Oh, iya, Ya. iya. Nah, ada tetangga yang kesulitan, lapor ke kita. Maka kita setiap tahun itu tidak kurang dari 9 miliar sampai 10 miliar untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan. Jadi ada anggota kita tadi saya baru ingat tidak misalnya tidak punya kesempatan untuk berusaha. Kita datangi, maunya apa, bisanya apa. Oh. Saya mau pertanian, makanya kita punya tim pertanian. Saya mau ternak, punya tim peternakan. Ya. Sekarang yang lagi booming itu ada beras BMI sama bebek petelur. Bayangkan tadinya dia nggak punya usaha, kita kasih dia bagi hasil itu, Pak. Nah, ini mulai kita praktekkan, dia ternak bebek sehari laku berapa, 70% buat dia untungnya, 30% buat koperasi, nggak nyicil. Jadi proposalnya justru tawaran ya? Tawaran. Bukan minta ya? Karena gini, Pak, masyarakat itu kalau sudah mikro, Pak, itu kadang berpikirnya juga sudah terbatas, Pak. Oke. Ya, saya lama di level itu, ya, minder yang ada gitu. Mau bicara nanti dibilang orang, takut dibilang orang ketinggian, ya kan? Sehingga apa? Kita tawarkan. Karena saya pernah lama di level itu, saya tahu itu. Nah, kenapa saya bikin rumah tanpa DP? Kenapa saya kasih rumah gratis? Dan rumah gratis kebetulan rumah saya juga di kampung dibenerin orang gitu. Rumah tanpa DP tidak jauh dari pengalaman saya. Saya kesulitan untuk mengambil KPR karena saya nggak pernah bisa mengumpulkan DP. Pak, tapi itu kan ilmu psikologinya kan harus ditanamkan kepada teman-teman yang ada di lapangan. Iya. Bagaimana Bapak memotivasi teman-teman itu untuk menguasai ilmu jiwa itu, Pak? Ya, makanya kita sekarang yang terbaru itu ada dua formulanya sekarang itu. Ada pengajian-pengajian yang dilakukan oleh pengawas syariah. Ya, dan kebetulan sekarang ini berkah dari Zoom ini, berkah pandemi ya, Zoom meeting ini sehingga kita kalau melakukan pelatihan atau melakukan pencerahan kepada staf lapang semua karyawan, kalau dulu kan pindah-pindah, Pak. Kapasitas hotel berapa sih? Karyawan kita udah 1.100 lebih kan? Nggak mungkin kan 1.000 orang langsung, kerjaan bisa terganggu. Sekarang ada di Zoom meeting, kita sampaikan tuh dengan materi-materi yang saya susun, materi dari pengawas juga apa, ya perjalanan kita seperti apa, ya kita ceritakan. Saya juga dulu pernah jadi staf lapang. Saya pernah juga naik motor, semua fotonya ada, tinggal ditunjukin kan. Jadi jangan kalian kira kita sekarang begini, kalian lihat enak, enak gitu ya. Karena memang rumput tetangga lebih hijau gitu. Nggak boleh begitu gitu kan. Maka saya sering sampaikan ada ajaran kita ada 9 jangan, saya bilang. Salah satunya itu jangan. Iya, salah satunya itu saya bilang jangan mengurusi pekerjaan orang lain. Nomor satunya itu jangan datang terlambat gitu. Ya, jangan mengurusi pekerjaan orang lain. Kenapa? Nanti kita nggak kerja jadi ya, Pak. Ini slogan, Pak. Apa namanya? Saya menyampaikan semacam himbauan, nilai-nilai inilah, nilai-nilai motivasi ya. Tidak tertulis tapi. Tertulis. Oh, tertulis. Tertulis itu kita share, kemudian juga
bahkan ditulis dalam berita oleh humas kita gitu ya, di bawah Pak Harto gitu, itu dijabarkan satu-satu kenapa harus begitu gitu ya. Jangan datang terlambat, jangan malu mengaku salah. Dua. Ya, jangan malu mengapresiasi pekerjaan orang lain. Ya, jangan mengurusi pekerjaan orang lain. Sisanya saya lupa, Pak. Sisanya saya lupa. Kadang-kadang begitu nulis juga lupa. Nah, itulah hal-hal yang kita praktekkan, kita contohkan, dan kita juga sampaikan. Apapun kritiknya silakan sampaikan. Mau cara baik silakan, mau cara kasar silakan. Saya buka itu. Kenapa harus begitu? Kita kalau sudah merasa di atas itu kadang sudah nggak benar. Ya, saya terbuka siapapun, mau kritik apapun silakan. Mau nomor saya silakan WA ke saya. Dan itu tidak jarang. Yang seperti itu. Pak, cerita panjang, ilmu banyak. Bapak sebenarnya pengennya ngapain sih sebenarnya? Yang Bapak inginkan yang mungkin masih belum tercapai. Kalau ini tadi kan sudah capaian kinerja. Keinginan saya itu sederhana, Pak. Saya membaca yang terakhir kan edisi ke-6 ya. Tulisan-tulisan Bung Hatta yang digabung oleh LP3IAS ya. Itu luar biasa. Harusnya kita memang Indonesia ini nggak ada PT, Pak. Harusnya semua koperasi. Karena koperasi itu kultur bangsa kita. Ya, artinya apa? Secara agama mana pun dalam kehidupan sosial kita pun, ya, saya selalu bilang ke teman-teman, tidak ada orang mati bisa mengurus diri sendiri. Dan saya banyak apapun hartanya, nggak ada orang dikubur dengan mobilnya. Artinya apa? Selama kita punya kesempatan, ya, kita punya kemampuan untuk melakukan berbagi kepada siapapun, ya kita praktekkan lewat koperasi ini. Gitu. Cita-cita Bung Hatta di sana. Maka saya kemudian paham Bung Hatta bilang koperasi itu tidak mencari untung tapi benefit. Implementasinya gimana gitu? Nah ini kita coba praktekkan gitu. Ada anggota nggak bisa bayar karena memang tidak usahanya nggak ada sedekah itu. Masuk di bak kemarin ada 68 kakak rumahnya, ada yang bawa banjir bandang, ada kegusur longsor, lunas semua Pak utangnya. Kenapa kita lakukan? Dan itu merupakan kepuasan Pak Kangkara sendiri. Kepuasan kita. Dan saya ajak teman-teman, ini kebahagiaan kita. Ya, di Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ya, jadi ini koperasi. Ya, ada satu orang nggak bayar, koperasi ini kaya kok. Bukan uangmu juga, kenapa kau rese? Nah, maka kita kelola dengan benar gitu. Ada penempatan-penempatan tadi, mitigasi risiko itu kita kembalikan ke anggota sesuai porsinya. Nah, cita-cita saya bagaimana mempraktikkan ini lewat koperasi. Ya, koperasi yang benar-benar koperasi. Ya, jangan koperasi, jangan pengurus jadi penguras gitu. Ya. Jangan pengurus menjadi penguras gitu. Ya, saya kadang kaget gitu ya, bagaimana menggaji koperasi, menggaji pengurus. Ya, apa yang kau kerjakan saya bilang. Ya kalau kita bisa memberikan 10 misalnya untuk koperasi, saya pikir kita ambil 50% untuk manajemen wajar. Ilmunya juga ada yang namanya biaya operasional BOPO itu kan, pendapatan operasional yang layak-layak saja, jangan sampai merusak permodalan gitu. Ya, nah itu keinginan saya bagaimana kita berkoperasi yang betul-betul berjuang untuk mensejahterakan anggota dan kemudian ya kita tunjukkan apa bedanya koperasi dengan lembaga non koperasi. Dan itu menurut Bapak sudah tercapai belum keinginan Bapak itu? Kalau mengambil persentase berapa persen? Kami merasa 40% sudah melakukan. 40%. Jadi 60%, makanya kita sekarang nanti akan bangun kawasan BMI di sana, ada rumah sakit gratis. Ya, sekolah dari TK sampai perguruan tinggi gratis. Biayanya dari mana? Dari bisnis kita. Jadi keuntungan itu bukan nanti diekspos laba sekian, bukan. Kita laba sekian tapi dipakai untuk rumah sakit sekian, untuk sekolah sekian. Jadi yang harus dihitung adalah ini keuntungan yang untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Bukan untuk lembaga. Bukan untuk lembaga. Ya, itu yang kita, makanya saya bilang 40%. Kami sudah berikan dalam bentuk ambulan, ya, 7 ambulan itu gratis Pak. Supir kita siapkan, kemanapun kita antar.
ya, dan berapa yang kita sudah operasi, ya, ada yang bibir sumbing, ada yang kanker, ada yang tumor, ada yang katarak, gitu. Itu semua yang berat-berat. Alhamdulillah banyak yang sembuh, ya. Apa namanya itu? Jalannya kan lewat koperasi. Dan inilah berkah koperasi syariah. Saya pikir tidak hanya syariahnya. Implementasi dari koperasi. Implementasi dari koperasi, syariah ini sebuah sistem yang menurut saya memang tidak bisa tidak hanya dilihat sekedar bisnis. Ini ideologi gitu. Oh, ya, iya, dan iya. itu ada nilai-nilai ada di nilai-nilai koperasi itu. Gitu. Iya, iya. Tinggal cara kita prakteknya tadi gitu kan. Oke. Ya, di syariah itu tentu kita terapkan kepada yang muslim gitu kan. Ya, tapi saya ulang lagi, yang non muslim dia berlaku sama, nggak ada masalah. Ya, kita nggak boleh membeda-bedakan itu. Ya, Pelayanan itu semua anggota. Artinya memperlakukan hal yang baik, tidak melihat agama. Tidak pernah kita lihat ras itu, ya, nggak pernah kita melihat itu, dan semua kita perlakukan sama, ya. Dan rumah tanpa DP, rumah gratis, bantuan apapun, bahkan kemarin ada lagi-lagi karena di sini kan banyak Tionghoa ya. Anaknya kelindas terus Pak, kakinya Pak. Itu kita obatin sampai sembuh Pak. Pak Kambara, terima kasih perbincangan hangat pagi hari ini. Bapak bisa menyampaikan sesuatu kepada teman-teman masyarakat pecinta UKM AUFI melalui Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Marjono kepada teman-teman pecinta UKM AUFI dan juga gerakan koperasi. Apa yang saya sampaikan tadi adalah apa yang kami lakukan dan apa yang kami cita-citakan sesuai dengan cita-cita Bung Hatta menurut persepsi kami. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sependapat, ya itulah enaknya demokrasi. Kita nanti duduk sama-sama menyusun formula yang tepat. Kita punya keinginan membedakan apa bisa menunjukkan kepada masyarakat apa bedanya koperasi dan non koperasi. Sekali lagi kata Bung Hatta, koperasi itu bukan mencari keuntungan tapi memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota. Mari kita wujudkan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Marjono. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah buat Pak Marjono dan tim, dan juga bisa memajukan koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.